You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, Salam, selamat pagi jemaat Definition dimanapun saudara berada. Saya percaya anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk senantiasa bersuka cita dalam masa-masa yang sulit saat ini. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Jangan Khawatir, Percayalah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang bertanggung jawab Tuhan untuk memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami bersama Engkau Tuhan, maka kami akan melewati bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, kami percaya tongkat dan gadamu itulah yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara kepada setiap dari kami. Engkau membuat kami mengerti Tuhan mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kita khawatir mungkin akan kebutuhan kita, akan pekerjaan kita, akan masa depan anak-anak kita, akan banyak hal. Namun firman Tuhan katakan jangan khawatir. Apakah mungkin? Dan bagaimana caranya? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya ke-30. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau bagi sebuah cerita mengenai dua orang pendaki dari Swiss yang baru saja melakukan pendakian dan akhirnya mereka terpaksa pulang dan menumpang sebuah kendaraan tua atau mobil rongsokan. Dalam perjalanan, salah seorang dari pendaki ini begitu mencemaskan, begitu mengkhawatirkan mengenai kondisi dari mobil yang mereka tumpangi. Karena mobilnya jalannya sudah tidak normal lagi, tersendat-sendat. Akhirnya dia takut, jangan sampai mobilnya mogok. Dia cemas, jangan sampai nanti bensinnya habis dan di sana tidak ada pom bensin. Sementara pendaki yang satu, dia begitu menikmati perjalanan itu. Dia begitu menikmati pemandangan selama dalam perjalanan itu. Dan dia sempat mengabadikan momen-momen yang indah selama dalam perjalanan. Akhirnya 1 jam kemudian mereka tiba di kota yang mereka tuju. Begitu mereka turun dari kendaraan tersebut, pendaki yang cemas ini mengatakan, kok kamu begitu menikmati perjalanan tadi? Kok kamu tidak cemas dengan kendaraan yang kita tumpangi? Padahal kendaraan yang kita tumpangi ini macet-macet jalannya. Kok kamu masih bisa menikmati? Nah, pendaki ini mengatakan, kalaupun hal buruk terjadi, pasti ada jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita suka mencemaskan, suka mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan akhirnya kita melupakan atau melewatkan hal-hal baik yang mungkin
Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu pernyataan mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak menghalangi hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dia hanya menghambat hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan itu berarti tidak boleh. Sekali-kali pun tidak. Bisa juga bermakna larangan. Kemudian khawatir dalam bahasa Yunani itu merimnao, yang artinya memusatkan perhatian. Jadi kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir, maksud firman Tuhan jangan memusatkan perhatian soal makanan, minuman, dan pakaian. Karena Tuhan tahu manusia paling mengkhawatirkan akan tiga hal ini, soal makanan, minuman, dan pakaian. Dan di sini Tuhan kasih contoh burung dan bunga bakung. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Dia bertanggung jawab memelihara. Maka dikasih contoh burung yang harga 1-2 duit. Dia tidak pernah menanam, tidak pernah menabur. Dia juga mempunyai persediaan dalam lumbung, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung yang cuma ada sehari, Tuhan juga perhatikan, apalagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar 2 poin penting. Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Percaya adalah lawan kata dari khawatir. Jadi jika kita percaya, sekalipun dalam masa-masa yang sulit, kita tetap bisa bersuka cita. Kita tetap bisa tenang, seperti pendaki gunung tadi. Jadi Bapak Ibu, waktu kita percaya Tuhan yang pelihara kehidupan kita, kita seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan akan kebutuhan kita. Karena itu adalah tanggung jawab daripada Tuhan. Kita belajar dari Abraham. Ada tokoh-tokoh dalam Alkitab mengenai tentang Abraham, tentang Yusuf, tentang Daud, tentang Ayub, tentang janda di Sarfat. Mereka juga mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Mereka pernah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi karena mereka percaya Tuhan yang pelihara kehidupan mereka, tidak membuat mereka menjauh, tidak membuat mereka menggerutu, tapi mereka percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup tanpa kekhawatiran, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Seperti seekor burung, dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menuai, tidak juga punya persediaan. Nah, kita ini lebih daripada seekor burung. Harusnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Karena Tuhan bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Kita harus percaya bahwa penyediaan Tuhan atau berkat Tuhan adalah berkat yang terbaik. Di sini dikasih contoh mengenai bunga bakung. Bunga bakung itu cuma adanya sehari. Hidupnya cuma 1 hari. Tuhan tidak hanya membuat bunga bakung itu bermekaran, tapi dikatakan di sini Tuhan mendandani.
Tuhan membuat dia super indah. Tuhan membuat dia begitu rupawan. Sehingga Salomo pun, yang dengan segala kemegahan dan kekayaannya, tidak punya pakaian seindah bunga bakung itu. Artinya bahwa bunga bakung yang cuma hidup sehari, Tuhan dandani, Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Bahkan Tuhan membuat dia begitu indah. Jadi berkat Tuhan itu adalah berkat yang terbaik. Jadi penyediaan Tuhan itu adalah penyediaan yang terbaik. Jadi Tuhan menjawab kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan. Ingat, menurut kekayaan, bukan berkat seadanya, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi berkat yang Tuhan sediakan pasti berkat yang terbaik bagi kita. Keluarga yang kita punya adalah berkat yang terbaik. Pasangan yang kita miliki saat ini adalah pasangan yang terbaik. Pekerjaan yang kita miliki saat ini adalah pekerjaan yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Jadi kita tidak perlu khawatirkan akan hal itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa percaya sama Tuhan? Kita tidak mungkin bisa mempercayai seseorang yang tidak kita kenal. Kepercayaan itu timbul melalui hubungan. Percaya itu timbul waktu kita punya pengalaman bersama seseorang. Jadi kalau kita mau percaya, hidup dalam percaya akan Tuhan, kita tidak hidup dalam kekhawatiran, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita mengerti penyediaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan punya. Jadi kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena orang yang hidup dalam kekhawatiran dan kekhawatiran adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang luar biasa. Jangan kita sia-siakan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Dia tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Soal makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan habiskan kehidupan kita untuk kekhawatiran, untuk ketakutan. Tapi kita pakai kehidupan kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. You are awesome. You are God. You are an awesome God.